Cuacanya mendung guys. Hari ini kita akan menyerviskan motor. Motornya yang sudah tidak layak ya, tidak enak dipakai. Tarikannya berat, starternya saat pagi susah. Olinya juga sudah lama nggak diganti. Yuk kita langsung berangkat ke bengkel yang langganan karena sering di sana ya lur ya. Yuk kita berangkat. Akhirnya kita sudah sampai bengkel lur. Nah ini mau servis ya. Bengkel ini biasanya langganan ya. Di sini biasanya kalau servis motor itu, terutama motor Mbak Vega ini di sini ya. Jadi hampir ini mekaniknya itu paham, kenal juga, sudah akrab juga di sini. Nah ini di sini itu bengkel sekaligus jual spare part. Jadi ya masuk ya. Jadi ketika butuh spare part itu langsung ambil ke bosnya. Jadi mekanik ini di sini rata-rata itu dia karyawan, bukan pemilik bengkel atau pemilik tokonya. Jadi dia karyawan di sini lur. Nah ini motornya siap untuk diservis ya. Ini antri ini. Nah jadi tadi itu di toko yang di bengkel yang sana itu ternyata antri. Akhirnya daripada kelamaan, hari Minggu rame, mekaniknya cuma satu, akhirnya kita ganti bengkel ya. Nah ternyata bengkel ini itu bekasnya bengkel yang sana tadi yang resign, yang keluar dan buka bengkel sendiri ya. Nah ini jadi dia cerita bahwa dia di sana kan dulu sama ayahnya sama adiknya, 3 orang di ikut bos yang jualan spare part di bengkel itu. Akhirnya nah dia resign, langsung buka bengkel, sewa ruko untuk coba adu nasib ya. Jadi ceritanya seperti itu, berwirausaha sendiri. Memang sebenarnya kalau ikut orang terus itu ya ada enaknya ada enggaknya juga ya. Kadang merasa tertekan, merasa tidak cocok dan lain-lain. Akhirnya wirausaha sendiri. Dan kalau wirausaha sendiri itu pun akhirnya ketika nanti sepi atau ramai itu pun akan berakibat yang sangat tidak mengenakan ya, karena kan wirausaha. Dimulai dengan resign, kemudian sudah punya keahlian ya, terutama bengkel sepeda motor. Kemudian nggak ada tempat, dia sewa ruko di sini ya, di pinggir jalan. Memang niat itu harus ada, entah nanti ramai atau tidaknya itu tergantung dari orang yang servis. Dan orang yang servis itu pun adalah rezeki, dan rezeki tidak bisa tertukar ya teman-teman ya. Saya sendiri pun belum berani, belum bisa sampai untuk berwirausaha. Ingin ada tapi agak merasa masih tadi mikir-mikir ya, apakah nanti kalau buka bengkel itu ramai atau tidak, nanti ada pelanggannya atau tidak. Takutnya seperti itu, malah nanti yang biasanya kalau karyawan kita kan pendapatan itu fix ya, misalkan gaji sebulan 1 juta ya pasti diterima, itu pasti 1 juta. Tapi kalau wirausaha kayak gini kan, namanya wirausaha pasti kadang ramai kadang sepi, kadang bisa lebih dari 3 kali 1 juta, bahkan mungkin bisa setengah dari 1 juta, karena memang nggak bisa diprediksi kan, bisa kayak tetap itu. Memang fleksibel dan variabel karena memang semuanya ya tergantung dari unit yang masuk dan tentunya dari keahlian kita, apakah kita itu hasilnya memuaskan pelanggan atau hasilnya jelek. Kalau puas pasti akan datang lagi balik ke dealer, tapi kalau tidak puas ya mungkin dia tidak balik datang ke bengkel, bukan dealer yang bengkel. Nah ini sudah proses pemasangan hampir selesai lur ya. Setelah nunggu sana tadi rame, akhirnya pindah sini. Dan di sini dia hanya bengkel saja, dia tidak ada penjualan spare part. Mungkin kalau ada dana lebih atau rezeki lebih, seharusnya ini bisa dikasih spare part ya, minimal yang spare part fast moving, sering diganti dan sering digunakan. Misalkan nih oli, pasti ya orang datang kan servis pas ganti oli. Olinya yang sering digunakan apa? Misalkan merek A, B, C, D. Nah, digunakanlah merek tersebut. Nah, ini siap.
Ini tadi biayanya servis cukup terjangkau ya teman-teman ya. Jadi servis mesin, kemudian ada cek rem belakang karena nggak pakem, rantainya ngolor juga diputus tadi, dipedot ya. Kemudian ada lampu mati belakang cuma 50.000 teman-teman ya. Servis sepeda motor 50.000. Pekerjaannya ini kurang lebih 1 jam, nggak ada kalau nggak salah ya, 1 jaman lah. Karena yang nunggu nih yang lama ini. Jadi kalau memang nanti bengkelnya rame, kemudian butuh partner atau butuh karyawan, seharusnya ini biar nggak nunggu antrinya lama dan nggak bosenin, itu ya harus ada nanam 1 orang lagi ya karyawan, misalkan cari alumni lulusan STM ataupun yang lain-lainnya. Nah ini siap sudah untuk bekerja lagi nih, siap perang nih motornya teman-teman ya. Yang jangan lupa yang sudah ikutin terus vlog bersama Nina Lana, jangan lupa di subscribe, aktifkan tanda loncengnya biar selalu dapat notifikasi ketika nanti Anda ada video terbaru dari saya. Akhirnya udah selesai, motor perang lur. Setiap hari buat kerja, buat anak nganterin sekolah, pokoknya buat beli spare part dan buat beli yang lain-lainnya. Kalau nggak diservis, nggak dirawat, tumpah nih gak enak lur. Alhamdulillah udah selesai, udah ganti oli, udah servis, siap gas lagi untuk beberapa bulan ke depan sampai tahun ke depan sama Mbak Vega.